Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku yang berbahagia, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, meskipun masih secara daring ya, dalam jaringan. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi akhir untuk semester 2 ini, yaitu bab 6, yaitu menilai karya melalui kritik dan esai. Oke. Materi ini seyogianya akan kita selesaikan dalam 2-3 kali pertemuan. Ya, mudah-mudahan bisa selesai dalam 2 kali pertemuan. Seperti bab 5 kemarin, hanya 2 kali pertemuan kita dapat menyelesaikannya ya. Dan alhamdulillah tugasnya itu Bapak cek, alhamdulillah sudah cukup memuaskan ya, meskipun masih ada di antara siswa yang belum menyerahkan tugasnya. Oke, kita lanjut. Berdasarkan kurikulum darurat ya COVID-19 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia semester 1 dan 2, kita ini ada untuk semester 2 itu hanya ada 4 KD, yaitu dari 3.5, 4.5, 3.6 dan 4.6. Jadi 2 bab saja yang kita pelajari. Alhamdulillah kemarin untuk 3.5 dan 4.5 ini bab 5 kita sudah selesaikan dengan sukses ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada bab 6, yaitu 3.6, yaitu menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai ya. Ini nanti tugas 1 dan 2 nanti ya. Kemudian 4.6 yaitu mengonstruksi atau menyusun sebuah kritik atau esai. Nanti memilih salah satu ya, mungkin kita seragamkan, nanti bisa kalian harus menulis sebuah kritik sastra ya, atau nanti esai saja ya. Nah, ini nanti di tugas ketiga ya. Bapak berharap untuk tugas 1 dan 2 dapat diselesaikan dalam satu pertemuan. Kemudian tugas 3 ini pertemuan berikutnya ya. Sehingga untuk materi yang akan datang kita tinggal menambah pengayaan saja lagi ya. Mudah-mudahan, amin. Oke, baik, sebelum kita melangkah ke lebih lanjut tentang bab 6 tentang kritik dan sastra, ini Bapak berikan contoh tokoh yang terkenal di dalam kritik ya. Beliau dikenal sebagai kritikus ya, juga dikenal sebagai esais, yaitu Bapak Habib Yasin, Hans Bawi Yasin ya, dikenal dengan Habib Yasin. Oke, kalian bisa baca lebih dalam nanti ya. Dan tokoh lain seperti Gunawan Muhammad. Oke, Gunawan Muhammad, kalau tidak salah di buku kalian itu ada beliau menuliskan sebuah kritik sastra, nanti akan dianalisis, itu karya Gunawan Muhammad. Oke, siap sudah belajar? Oke, kita langsung saja ya ke bab 6. Untuk bab 6 ini ada 5 materi ya. Nah, tapi berdasarkan kurikulum yang disederhanakan, maka tersisa 2 materi saja lagi, yaitu materi D dan E ya. Ini tadi 3.6 dan ini adalah KD 4.6. Tapi untuk materi pada kesempatan ini yang bagian A ini tetap Bapak jelaskan. Oke. Nah, jadi nanti Bapak akan menjelaskan bagian A, D dan E. Oke, sudah siap ya? Kita langsung masuk ke bagian A, yaitu pengertian, jenis, dan ciri kritik sastra. Pengertian kritik sastra dan esai. Kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Oke. Objektif ini adalah apa adanya. Artinya seorang pengkritik itu jangan sampai melibatkan unsur subjektivitasnya, unsur perasaannya. Dia mengkritik sebuah karya sastra itu berdasarkan apa adanya yang ada dalam karya sastra itu sendiri. Biasanya yang dikritik adalah unsur intrinsiknya atau ekstrinsiknya.
Nah ini ya yang membedakan kritik sastra nanti dengan esai. Lanjut, esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas. Nah ini ya, secara sepintas saja. Artinya lebih pendek dari kritik sastra nanti ya. Secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah ini, kalau ini tadi objektif, berarti berdasarkan karya sastranya. Sedangkan ini berdasarkan sudut pandang si penulisnya. Ya, nah berarti sudah melibatkan unsur subjektivitas. Nah ini yang membedakan kritik dengan esai. Kritik itu objektivitas, sementara esai itu adalah subjektivitas. Oke. Ini tadi pengertian kritik sastra dan esai. Oke, lanjut ke bagian ciri-ciri kritik sastra. Ciri-ciri kritik sastra memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Ya, jadi menanggapi. Oke. Kemudian yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruknya sebuah karya sastra. Ya, mirip dengan resensi ya, yaitu memberikan penilaian. Ya. Kemudian menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Nah, itu melihat berdasarkan karya sastra itu sendiri. Lanjut, yang keempat, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Nah, jadi menampilkan kesan pribadinya. Oke. Lanjut, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Namanya saja kritik ya. Nah, itu berarti ada yang dilihat, ada sesuatu yang dilihat kurang baik, kurang tepat. Nah, itu diberikan alternatif untuk perbaikan dan penyempurnaan. Baik, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Oke, nah ini ciri-ciri kritik sastra. Tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Artinya sebuah karya kritik sastra itu tidak terpengaruh dari apa yang ditulis oleh si kritikusnya. Oke, lanjut ya. Ini tadi ciri-ciri kritik sastra. Kita lanjut. Ciri-ciri esai. Berbentuk prosa. Nah, maksud berbentuk prosa itu seperti cerita, ya, paragraf lengkap, tidak seperti puisi, ya. Nah, ini berbentuk prosa. Kemudian singkat, oke, memiliki gaya pembeda, oke, kemudian selalu tidak utuh. Nah, jadi esai itu memang selalu tidak utuh. Oke, kemudian memenuhi keutuhan penulis. Nah, ya ini berdasarkan unsur subjektivitas dari si penulis itu sendiri. Kemudian memiliki ciri pribadi atau bersifat personal, yaitu personal si penulis. Ini tadi ciri-ciri esai, ciri-ciri kritik sastra, dan pengertiannya. Oke, kita akan lanjut ke bagian D, yaitu analisis sistematika dan kebahasaan kritik sastra dan esai. Nah, kita akan membandingkan sistematika antara kritik sastra dengan esai, kemudian menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Kita akan lanjut ke bagian ini ya, membandingkan. Nah, ini sistematika kritik dan esai. Kalau kita bandingkan, maka kritik memiliki sistematika itu ada 3, sementara esai memiliki sistematika sebanyak 5. Oke, kita akan jelaskan satu persatu ya. Apa ringkasan, pembahasan, penilaian. Ini juga ya, kita akan jelaskan satu persatu. Oke, langsung saja ke bagian kritik. Nah, ini sistematika kritik sastra. Itu ada 3. Terdiri dari ringkasan, pembahasan, dan penilaian. Oke, Bapak bacakannya. Ringkasan adalah rangkuman cerita atas karya yang kamu kritik. Di dalamnya juga terdapat tokoh, perwatakan, alur, latar, amanat, atau hal yang lain yang berhubungan dengan kritikmu. Yang tadi, ringkasan. Lanjut 2, pembahasan. Yaitu bagian ini berisi poin-poin yang akan dibahas dalam kritik. Pembahasan ini dapat dimulai dari seputar tokoh, alur,
perwatakan, amanat, sistematika penulisan, dan lain-lain. Penulis dapat menggunakan teori seperti teori sosiologi, psikologi, feminisme, postmodernisme, postkolonial, semiotika, dan lain-lain. Teori ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis dan menilai, yaitu menilai sebuah karya sastra. Oke, lanjut terakhir, penilaian. Penilaian yaitu bagian terakhir. Ini adalah bagian yang berisi penilaianmu terhadap sebuah karya sastra yang kamu kritik. Penilaian ini didasarkan pada analisis dan argumen atau alasan yang telah ditulis dalam bagian pembahasan. Penulis kritik harus tetap objektif dan menggunakan bahasa yang lugas dalam menilai sebuah karya sastra. Oke. Nah, ini tadi sistematika kritik sastra. Sekarang lanjut sistematika esai. Sistematika esai ini ada 5 ya. Oke. Langsung sistematika yang pertama, bahwa sistematika esai itu yang pertama adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan dalam esai adalah sebuah tempat untuk mengungkapkan pernyataan tesis atau tesis argumen. Pernyataan tesis memperlihatkan pokok permasalahan yang akan disampaikan oleh penulis esai. Selain itu, tesis bisa juga digunakan untuk menggiring pembaca agar mengetahui pokok esai kita. Oke, lanjut konteks. Yang nomor 2, konteks. Konteks diartikan sebagai ruang lingkup tulisan secara eksplisit atau implisit. Konteks inilah yang membatasi pokok permasalahan agar fokus tidak keluar dari topik yang sedang diuji. Ya, mungkin kalian sudah ngerti juga ini ya, eksplisit dan implisit ya. Eksplisit itu berarti ruang lingkupnya secara di luar dari konteksnya, sedangkan implisit itu ada di dalam konteksnya. Oke. Nomor 3, masalah. Masalah adalah kejadian atau peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan. Maksudnya keinginan kamu ya. Sebuah karangan esai yang baik akan mengandung masalah yang aktual sehingga dapat memberikan sesuatu yang baru ke pembaca. Nah, ini. Jadi yang namanya esai ini harus ada masalah, dan usahakan masalahnya harus masalah yang aktual atau masalah yang terbaru, masalah yang hangat. Ya, yang sedang terjadi sekarang. Nah, kayak gitu ya. Lanjut, solusi. Setelah menemukan masalah, kita seorang penulis esai juga harus memberikan solusi. Solusi adalah usaha penulis untuk menyelesaikan masalah yang ditulis dalam esai karyanya. Penulis esai ingin meyakinkan pembaca agar ide dan gagasan yang dia sampaikan dapat menyelesaikan masalah. Selain itu, penulis juga ingin mengajak pembaca melaksanakan solusi yang disampaikan sehingga masalah dapat terpecahkan dan selesai. Iya, ini harus ada solusi. Terakhir, sistematika esai yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan adalah rangkuman dari pokok masalah dan solusi yang telah disampaikan. Oke, jadi rangkuman dari masalah dan solusi. Ya, rangkuman dari 3 dan 4. Akan lebih baik jika ditulis dalam 3 sampai 3 kalimat yang menggambarkan pendapat Anda tentang topik yang ditulis. Namun, jangan tulis kembali apa yang sudah ditulis sebelumnya karena akan membuat pembaca bosan. Makanya esai tadi ciri-cirinya adalah tulisannya singkat. Oke. Demikian sistematika esai dan kritik. Kita lanjut ke kebahasaan, kritik sastra dan esai. Kalau dilihat ya, itu ada 4 unsur kebahasaan yang kalau dianalisis itu biasanya terdapat pada kritik sastra dan esai. Yaitu yang pertama, menggunakan pernyataan persuasif. Nah, ya, persuasif ini berarti mengajak
mengajak, membujuk, ya. Oke. Kemudian menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari, ya. Nah, lanjut, menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Oke. Yang terakhir, menggunakan kata kerja mental maksudnya jiwa, ya, karena bersifat argumentatif, yaitu bersifat meyakinkan dan bertujuan mengemukakan pendapat, ya. Oke, kalian bisa cari lebih dalam apa itu kata kerja mental. Hampir di setiap analisis kebahasan selalu ada kata kerja mental. Oke. Lanjut bagian terakhir, yaitu bagian E, penyusunan kritik sastra dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Ya, nanti kalian akan memilih salah satu, mengonstruksi kritik sastra, membuat kritik sastra, atau membuat esai. Oke. Mungkin ini materi, ya. Selain ada tugas, nah, tugas 1, kalian menganalisis sistematika kritik sastra dan esai, ya. Tugas 1 itu analisislah sistematika pada sebuah esai yang berjudul Batman karya Gunawan Muhammad. Oke, lihat buku siswa kelas 12 halaman 189. Kalian akan menjawab di Google Form, yaitu dengan acuannya seperti di tabel ini, ya, seperti tabel. Kalian akan menjawab, menuliskan kutipan-kutipannya, ya. Jadi menganalisis sistematika esai, ya, ada 5. Kalau sistematika kritik tadi ada 3 saja, ya. Oke, ini tugas 1. Kemudian tugas 2. Nah, tugas 2 menganalisis kebahasaan. Kalau tadi tugas 1 kalian menganalisis sistematika, sekarang tugas 2-nya menganalisis kebahasaan. Apa yang dianalisis? Yaitu analisislah kebahasaan pada sebuah kritik yang berjudul Capaian Eksperimen Novel Lelaki Harimau karya Maman Mahayana. Lihat buku siswa halaman 185. Kalian akan menjawab dengan menggunakan acuan seperti di tabel ini. Pernyataan persuasifnya mana? Tuliskan. Pernyataan ungkapannya mana? Tuliskan. Menggunakan istilah-istilahnya mana, ya? Istilah-istilah teknis sini maksudnya, menggunakan istilah teknis, tuliskan. Kemudian menggunakan kata kerja mental, tuliskan. Nah, ini Bapak berharap tugas 1 dan 2 ini dapat diselesaikan pada pertemuan ini, ya, sehingga pada pertemuan yang terakhir tinggal kalian akan menulis sebuah kritik atau esai dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaannya, ya. Nah, ini kalau kalian nanti membuat kritik sastra, maka menggunakan acuan seperti tabel berikut. Oke. Tugas siswa diminta membaca sebuah buku. Buku yang dibaca bukan buku yang mengandung unsur pornografi, sara, ya, kekerasan atau hal-hal negatif lainnya. Oke. Nah, ini untuk membuat nanti kritik sastra, ya. Ya, kemudian lanjut mengonstruksi esai atau membuat esai. Nah, membuat esai seperti ini nanti, ya. Nah, ini nanti di pertemuan yang akan datang, pertemuan terakhir, ya. Nanti kita akan seragamkan apakah kalian akan membuat esai atau membuat kritik sastra, karena salah satu saja, ya. Semuanya ada contohnya di internet. Bagaimana contoh kritik sastra ada, ya. Contoh esai ada juga contohnya. Oke. Mungkin ini, ya, materi yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian serap ilmunya.
hari ini kalian bisa menyelesaikan tugas 1 dan tugas 2. Ya, materinya ada dalam buku, maksudnya teksnya. Ya, nanti bagi yang tidak ada akan Bapak lampirkan materinya. Ya, baik materi yang tadi. Nah, ini materi yang berjudul Batman dan berjudul capaian eksperimen novel Lelaki Harimau. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jika ada salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.